Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Tidak ada temuan kasus positif COVID-19, PTM terbatas di Kota Banjarmasin tetap dilanjutkan. Warga di kawasan Pandu, Kota Banjarmasin keluhkan pembongkaran jembatan. .500 warga Kota Banjarbaru ikuti vaksinasi COVID-19 massal. Pembelajaran tatap muka PTM terbatas untuk tingkat SD dan SMP di Kota Banjarmasin yang sudah berlangsung selama hampir sebulan tetap dilanjutkan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto mengatakan, PTM terbatas untuk SD dan SMP tetap dilanjutkan karena selama pelaksanaannya tidak ada temuan siswa maupun guru yang terpapar COVID-19. Menurutnya, informasi tidak ada temuan kasus COVID-19 selama PTM itu diketahui dari hasil evaluasi rutin yang dilakukan bersama kelompok kerja kepala sekolah K3S Banjarmasin. Ya, kita lanjutkan. Nah, kan yang kita lanjutkan adalah pertama memacu target vaksinasi siswa. Nah, sekarang udah posisinya udah lebih dari 50% siswa. Nah, kayaknya mudah-mudahan sampai akhir tahun ini sampai 70%. Nah, sedangkan untuk target gurunya sudah melalui juga, kalau SMP sudah 92,sekian%, kalau SD sudah 83 atau apa gitu. Nah, karena itu artinya hampir semua sekolah negeri dan swasta sudah diperbolehkan gitu. Kalau siswa tadi Pak, berapa informasi itu untuk siswa SMP? yang SD? SD belum mulai. Ini sekarang lagi pendataan. Nanti baru kita lanjutkan ke SD. Ini berarti sudah SD SMP semua sudah turun Pak? Oh, turun. Sudah sekolah semua Pak? Ya, mungkin ada beberapa sekolah swasta yang masih belum. Tapi kan itu kan sekarang kan masih pilihan ya. Boleh PTM boleh. Totok Agus Daryanto menambahkan PTM terbatas tingkat SD dan SMP tetap dilanjutkan untuk sekolah tertentu saja. Semua sekolah yang melaksanakannya juga diimbau harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan ketat. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Jembatan Alalak di kawasan Kayu Tangi Ujung, Banjarmasin Utara telah rampung dibangun pada pertengahan September lalu. Jembatan penghubung antar Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Batola itu telah dibuka untuk umum sejak 26 September lalu, namun hingga kini belum juga diresmikan. Gubernur Kalimantan Selatan Sahabiri Nur mengatakan, peresmian jembatan Alalak masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo. Kita dilantik, beliau sempat ngomong, saya akan ke Kalsel Pak Gu, tapi nanti saya telepon dulu. Sampai sekarang belum ada teleponnya. Saya pikir Kalselnya itu diantaranya mungkin jembatan itu, tapi kan sudah dibuka, yang penting sudah bisa dimanfaatkan oleh rakyat, itu yang sangat penting sekali. Ini euforianya masyarakat itu menimbulkan kerumunan nih Paman, jembatan Alalak ini. Oh iya, kerumunan kan potensi hari ini karena kita lagi sedang COVID. Jadi kita berharap masyarakat ya kalau mau foto-foto sebentar-bentar aja lah, jangan sampai menimbulkan kerumunan dan jangan sampai COVID yang berkembang di situ. Tapi alhamdulillah suasana sampai hari ini kita kan COVID di Kalsel kan penjagaan khusus Paman di di situ? penjagaan khusus. Saya pikir pada titik-titik tertentu aja juga yang kerumunan ya, pada jam-jam tertentu. Jadi mudah-mudahan lah. Tapi kalau memang dibutuhkan nanti mungkin bisa ditelah.
Jembatan Alalak yang dibangun dengan anggaran 272 miliar rupiah tersebut memiliki panjang 850 meter, berdesain melengkung dengan konsep kabel pancang. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Jembatan di kawasan Pandu, Banjarmasin Timur, Selasa pagi dibongkar oleh Dinas PUPR Banjarmasin untuk melanjutkan program normalisasi sungai. Pembongkaran jembatan itu dikeluhkan oleh warga setempat karena jembatan darurat atau akses pengganti sementara waktu yang dibuatkan oleh Dinas PUPR tidak layak untuk dilintasi. Warga mengaku khawatir melintasi jembatan darurat tersebut karena dibangun dengan material kayu yang tidak kuat. Saya mengeluhkan ya, dan saya menanggapi aspirasi warga. Pertama, tidak ada sosialisasi dari pihak pelaksana utama, yaitu dalam hal ini PUPR Pemko Banjarmasin. Beserta tim bentuk surat yang diarahkan kepada masyarakat atau pakai public address, pakai halo-halo. Oh, ini akan diadakan penghancuran jembatan, waktunya sekian, kemudian keperluannya sekian, sehingga masyarakat mendapat informasi dari awal, barangkali 2 minggu sebelumnya. Kemudian mempertimbangkan keluhan masyarakat, seperti di dalam ini kan boleh dikatakan masyarakat pertama terdampak banjir. Sekecil itu buat kalau orang kecil gang kecil, biar tahu lah ini kan masjid, ini pasar, harusnya pian bola gana, pian tidak melihat kalau Jumat kayak apa manusianya kalau sembahyang Jumat, namun bagi jembatan situ seguguran orang Pak Ai, malam tadi terakhir lontar ibu sampai yang tulisan itu kan sudah beberapa hari yang lalu sempat tolong tuliskan lagi bahwa ini jalan menuju. Warga berharap pemerintah Kota Banjarmasin menyediakan jembatan darurat yang lebih layak dan lebih aman untuk dilintasi. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Tidak ada temuan kasus positif COVID-19, PTM terbatas di Kota Banjarmasin tetap dilanjutkan. Warga di kawasan Pandu, Kota Banjarmasin keluhkan pembongkaran jembatan. .500 warga Kota Banjarbaru ikuti vaksinasi COVID-19 massal. Mempercepat pemberian vaksin bagi masyarakat, pemerintah Kota Banjarbaru bersama anggota DPR RI perwakilan Kalsel Rifki Nizami Karyasuda menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 massal. Vaksinasi COVID-19 massal digelar di Aula Linggangan Intan DPRD Kota Banjarbaru pada Selasa pagi. Kegiatan vaksinasi dosis pertama dan kedua ini diikuti 1.500 warga dari berbagai kawasan di Kota Banjarbaru. Salah satu warga Endang mengaku mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis kedua untuk menguatkan antibodi tubuhnya agar terhindar dari paparan virus corona. Tadi setengah 7, mulainya ini jam, kalau di dalam datanya 10.30. Baru dibukanya jam 10. Antri tadi panjang. Sudah dapat kartu antri, Bu? Sudah dapat, tadi dibedakan yang vaksin yang untuk online disendirikan sama yang kata online. Berapa orang, Ibu?
berapa Pak? Rencana Ibu mau vaksin berapa orang? Satu aja. Ibu aja? Iya, Vaksinnya kedua ya? iya satu aja. Anggota DPR RI perwakilan Kalsel Rifki Nizami Karya sudah mengapresiasi antusias masyarakat Kota Banjarbaru yang mengikuti vaksinasi COVID-19. Ia berharap percepatan vaksinasi COVID-19 di Kota Banjarbaru dapat segera terwujud sehingga mata rantai penyebaran COVID-19 bisa diputuskan. Nah, kami berterima kasih karena antusiasme masyarakat Banjarbaru sangat baik. Keinginan mereka untuk memvaksin diri juga sangat baik, kesadarannya sangat tinggi. Ini modal kita sebetulnya cepat-cepat terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Untuk Banjarbaru sendiri berapa totalnya? Hari ini kita 1.000, ada tambahan dari Dinkes 1.500 untuk Kota Banjarbaru. Nanti ini yang dari kami, nanti yang dari tempat lain tadi Pak Kadis sudah melaporkan ke kami, sudah siap lebih kurang 60.000 vaksin untuk Kota Banjarbaru yang nanti akan terus-menerus dilaksanakan oleh Pemko Banjarbaru. Alhamdulillah kita sekarang ini kondisinya vaksin cukup tersedia di tempat kita ya. Contohnya hari ini ya kita dengan bekerja sama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan kita melaksanakan vaksinasi 1.500 ya. Ini juga akan meningkatkan cakupan kita. Dan saya mengimbau kepada seluruh masyarakat segera ke puskesmas yang terdekat ya karena vaksin sudah kita sebarkan ke puskesmas terdekat. Nah, nanti di situ dijadwalkan ya kapan vaksinasinya mungkin ya 3-4 hari setelah itu ya setelah melapor itu. Nah, kemudian juga kita nanti akan menyiapkan sentra vaksin di Bapelkes ya. Ini buka tiap hari nanti ya. Ini mungkin kami persiapan 1-2 hari ini. Dan di sana banyak vaksin yang mereknya Pfizer. Diharapkan vaksinasi COVID-19 massal ini dapat mempercepat pemberian vaksin bagi masyarakat Kota Banjarbaru. Saat ini target vaksinasi COVID-19 Kota Banjarbaru telah mencapai lebih dari 50%. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Rumah Sakit Apung RSA Nusa Waluya II berkunjung ke Kabupaten Kota Baru dan memberi layanan pengobatan secara gratis bagi masyarakat pesisir Kota Baru. RSA Nusa Waluya II tiba di Pelabuhan PPI Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru pada akhir pekan lalu. Rumah Sakit Apung ini membuka layanan pengobatan gratis untuk berbagai macam penyakit selama 3 bulan. Warga yang hendak berobat di rumah sakit ini hanya perlu membawa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan kartu BPJS saja. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur berterima kasih atas layanan pengobatan gratis yang diberikan RSA Nusa Waluya II untuk warga Kota Baru. Di serambinya nih, di depan kemudi, bukan kemudi apa ya? Kapten. Kita sudah 2 hari perjalanan Paman. Udah 2 hari tambahin lagi. Ini rencananya kita menuju kemana nih Paman untuk kali ini Pak? Selanjutnya. Kita menuju berapa ya? Jadwal berapa ya? Tetap melakukan vaksinasi bergerak ya Paman ya? Tetap melakukan vaksinasi bergerak untuk kekebalan rakyat benua. Pelayanan yang kami berikan poli umum, poli dewasa, poli anak, poli gigi, poli bedah, dan poli spesialis lain. Selain itu kami juga mengadakan operasi besar, operasi kecil, kemudian operasi katarak, dan beberapa program edukasi untuk masyarakat, terutama untuk program edukasi anak-anak dan tenaga kesehatan. Untuk dikenakan biaya atau gratis atau? Sama sekali tidak dikenakan biaya, jadi masyarakat silahkan datang saja. Kami buka polinya Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai 3, tapi untuk UGD gawat darurat kita buka 24 jam setiap hari, dan hanya perlu membawa tanda pengenal saja karena sama sekali tidak dipungut biaya. Layanan kesehatan yang tersedia di Rumah Sakit Apung ini cukup lengkap, yakni poli umum, poli gigi, poli spesialis, bahkan hingga layanan operasi kecil dan besar. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pasien orang yang suruh ke Paramasan tanpa bekali apapun, akhirnya kan tidak menutup kemungkinan ujian ibu di hati ada gitu loh. Verifikasi dan validasi Verval Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Banjar
disoroti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. Faktanya pada saat itu Ibu Ida Presi menganggarkan 500 juta untuk perma. Nah kami bisa Bu, kan seperti dengan teman-teman yang bayangkan, tolong perjuangkan untuk Komisi 4 DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS Kabupaten Banjar pada Senin lalu. Dalam rapat ini, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Banjar Ahmad Sarwani menyoroti 13.551 data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Banjar yang masih dalam proses verifikasi dan validasi. Menurutnya data tersebut harus sudah selesai di Verval 15 November 2021 mendatang agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat. Ini bermula daripada data. Ketika data tidak sinkron, data tidak segera dibenahi, program apapun dari pemerintah daerah yang menjadi satu acuan ini tidak akan berjalan secara maksimal. Ada 13.551 data yang ada dalam DTKS. Ini sampai tanggal 15 November harus segera diperval atau diperbaiki. Kalau tidak segera diperbaiki, ini akan ada kecemburuan sosial di tingkat bawah. Karena ini menyangkut penerima bantuan, pelayanan kesehatan dan lainnya, maka ini juga segera harus dibenahi oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial. Data kita kami sampaikan terkait dengan DTKS kita 40.424 KK dengan jiwanya 133.000 sekian. Memang dengan adanya perubahan anggaran tadi, yang tahun tadi, kita memang ada beberapa data yang memverifikasi kita. Kita sudah melakukan verifikasi data, perbaikan data itu sekitar 48%. Itu memang cukup bagus untuk Kalsel ya. Kemudian terkait dengan bantuan BPNT khususnya ya, memang dengan SE surat instruksi membayar sekitar 17.000, kita sampai saat ini sekitar 16.000 sekian. Jadi masih ada ribuan masyarakat kita atau KPM kita yang belum menerima. Ini memang berbagai macam alasan, ada yang pindah, ada yang meninggal, ada yang tidak ditemukan, ada yang invalid data semacam. Ketua Komisi 4 DPRD Banjar Ahmad Sarwani menambahkan, belum selesainya verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial juga dapat berdampak terhadap pemanfaatan BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Tidak ada temuan kasus positif COVID-19, PTM terbatas di Kota Banjarmasin tetap dilanjutkan. Warga di kawasan Pandu, Kota Banjarmasin keluhkan pembongkaran jembatan. .500 warga Kota Banjarbaru ikuti vaksinasi COVID-19 massal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarmasin mengesahkan revisi peraturan daerah Perda Rencana Tata Ruang Wilayah RT RW Banjarmasin.
Pengesahan Perda RT/RW Banjarmasin berlangsung dalam rapat paripurna di DPRD Kota Banjarmasin pada akhir pekan lalu. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Yamin mengatakan, Perda RT/RW dapat digunakan untuk menata kawasan permukiman dan perekonomian di Banjarmasin. Menurutnya dalam penataan kawasan permukiman dan perekonomian di Banjarmasin, camat dan lurah akan dilibatkan untuk pengawasan. Ini kan dari 2021 ini sampai 2041, jadi sangat panjang 2020. Kita berharap ini adalah akan menjadi salah satu acuan dalam hal pembangunan di Kota Banjarmasin nantinya. Dengan akan adanya juga hari ini adanya musrembang, itu juga kita akan sampaikan terkait RT/RW kita yang sudah kita sepakati bersama dengan pemerintah kota dan DPRD Kota Banjarmasin pada hari ini. Dengan adanya perubahan RT/RW ini semoga berharap artinya dari pembahasan yang sudah lewat itu bisa menata Kota Banjarmasin ini yang lebih ke depannya ketertiban dan keteraturannya dalam hal wilayah-wilayah yang nantinya akan menjadi ini pusat industri, ini pusat pariwisata, ini wilayah ruang terbuka hijau. Nah, ini juga jadi catatan kami dalam hal pembahasan RT/RW adalah terkait adanya kurang atau minimnya ruang terbuka hijau dan juga terkait adanya lahan pertanian berkelanjutan. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan Perda RT/RW bakal menjadi payung hukum untuk perencanaan dan penataan Kota Banjarmasin. Jadi perpanjangan tangan pemerintah kota dengan fungsi satu lagi yaitu pengawasan tata ruang, tata bangunan. Dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan kami juga akan menambah SDM di tingkat kelurahan sehingga bisa melaksanakan fungsi ini dengan baik. Nah, karena penting ya, karena Banjarmasin ini kan 98,46 km persegi, ya harus ini Bang sudah luasannya ini harus kita tata, kita maksimalkan kawasan-kawasan yang memang harus steril, kawasan-kawasan premium, kawasan-kawasan yang didesain untuk bisa tumbuh ke atas ya dengan perda strata title lah, mulai dipikirkan tentang hunian bangunan yang tumbuh ke atas karena penggunaan lahan yang memang sangat-sangat sempit dan juga nilainya sangat tinggi di Banjarmasin. Dengan Perda RT/RW diharapkan kawasan permukiman dan perekonomian di Kota Banjarmasin dapat menjadi lebih tertata. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Nah, inilah yang bisa ini saya sampaikan. Panen raya cabai rawit jenis Hiyung di lahan rawa lebak seluas 287 hektar di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, digelar pada akhir pekan lalu. Kegiatan panen cabai raya Hiyung perdana ini dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur dan Bupati Tapin Arifin Arpan bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Tapin. Gubernur Kalsel Sahbiri Nur mengatakan pertanian cabai rawit Hiyung di Kabupaten Tapin akan dikembangkan. Menurutnya cabai yang memiliki rasa terpedas di Indonesia tersebut sangat potensial untuk dipasarkan secara luas bahkan hingga ke mancanegara. Kalau ini lebih dikembangkan lagi lebih luas lagi, ini tentunya karena kita tahu cabai ini dibutuhkan oleh orang seluruh Indonesia. Sampai luar negeri juga butuh cabai gitu. Jadi saya pikir kalau pemasarannya tidak terlalu susah gitu karena memang dimakan oleh banyak orang di seluruh Indonesia bahkan dunia makan cabai. Dan kita sangat bangga sekali hari ini bisa panen, bisa bersama-sama petaninya hadir di sini dan mudah-mudahan ini terus memberikan manfaat buat kita semua. Ya. Dukungan sendiri untuk dari perkembangan cabai Hiyung, dukungan untuk perkembangan cabai Hiyung dari Dinas Pertanian sudah sebelum disuruh sudah sebelum bergerak sudah bergerak dia. Sudah 1 miliar berapa? 1,2 miliar. Ya itu kita arahkan kayak ini kan, kita arahkan non petani, kita kan akan bikin jalan. Bikin jalan, nanti kita bikinkan isinya tempat-tempat isinya penanamannya, gondokannya. Nah, nanti kan isinya ditindaklanjuti oleh petani kita. Dan yang kita kerjasama dengan Antang itu 500.
Nah, mereka nanti bikin gondokan-gondokan. Mereka siap bekerja sama. Mudah-mudahan di sini bisa lebih baik lah karena isinya cabai kita. Jadi kan Gubernur sangat menyambut baik Pak atas perkembangan. Kalau menyumbang cabai itu hiung. berarti kan antusias. Nah, ini. Ada dorongan dari provinsi gitu. Pada kesempatan panen raya ini, Gubernur Kalsel juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mengembangkan pertanian cabai rawit hiung di Kabupaten Tapin. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Indonesia punya sosok yang hebat nih. Ada seorang kepala desa bernama Nurmanto dari Desa Karya Maju, Kecamatan Marabahan, yang berhasil membudidayakan tanaman anggur. Atas keberhasilannya membudidayakan tanaman yang sulit tumbuh di daerahnya tersebut, kini desanya akan dijadikan program agrowisata buah. Keberhasilan Nurmanto membudidayakan tanaman anggur awalnya dicoba di Kota Banjarbaru. Setelah ditanam selama kurang lebih setengah bulan, tanaman anggur yang ditanamnya tersebut sudah mulai berbuah loh. Dan perkembangan tanaman anggur yang dibudidayakan ya terlihat bagus, sehingga Nurmanto akan membagikan tanaman yang dibudidayakannya ini pada warga masyarakat desanya sebagai contoh bahwa tanaman anggur bisa tumbuh di desanya. Untuk membasmi hama, Nurmanto tidak menggunakan bahan kimia. Ia menanam tumbuhan hutan yakni kantong semar sebagai insektisida alami untuk tanaman anggurnya. Karena telah berhasil membudidayakan tanaman anggur ini, maka selanjutnya pembudidayaan tanaman anggur akan dianggarkan dengan dana desa untuk dijadikan program agrowisata buah di desanya. Kami terapkan di Banjarbaru setelah buah langsung kita terapkan di Desa Karya Maju. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan itu alhamdulillah ada program yang namanya agrowisata. Kebetulan sekali akhirnya masuklah di situ. Kami tahun 2020 itu sudah menyantangkan 1 hektar itu adalah kebun anggur, baik itu jenis dari Okena, Belgia dan macam-macam. Nah di situ itu nanti untuk petik anggur bersama, khususnya kita buka untuk umum di desa kami. Namun kami juga akan menerobos untuk pembuatan, karena kemarin kami studi banding di Jogja, jadi di sana ada kampung anggur. Akhirnya pulanglah, kami ingin mengeterapkan di Kalimantan juga ada kampung anggur mas. Jadi nanti jalan-jalan lihat desa itu semua insya Allah nanti akan kita anggarkan untuk pembudidayaannya, sehingga untuk penambahan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembudidayaan tanaman anggur ini diharapkan perekonomian warga Desa Karya Maju ke depannya akan lebih meningkat. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan.
Tidak ada temuan kasus positif COVID-19, PTM terbatas di Kota Banjarmasin tetap dilanjutkan. Warga di kawasan Pandu, Kota Banjarmasin keluhkan pembongkaran jembatan. .500 warga Kota Banjarbaru ikuti vaksinasi COVID-19 massal. Pembelajaran tatap muka PTM terbatas untuk tingkat SD dan SMP di Kota Banjarmasin yang sudah berlangsung selama hampir sebulan tetap dilanjutkan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto mengatakan, PTM terbatas untuk SD dan SMP tetap dilanjutkan karena selama pelaksanaannya tidak ada temuan siswa maupun guru yang terpapar COVID-19. Menurutnya, informasi tidak ada temuan kasus COVID-19 selama PTM itu diketahui dari hasil evaluasi rutin yang dilakukan bersama kelompok kerja kepala sekolah K3S Banjarmasin. Ya, kita lanjutkan. Nah, kan yang kita lanjutkan adalah pertama, memacu target vaksinasi siswa. Nah, sekarang udah posisinya udah lebih dari 50% siswa. Nah, makanya semoga sampai akhir tahun ini sampai 70%. Nah, sedangkan untuk target gurunya sudah melalui juga, kalau SMP sudah 92,sekian%, kalau SD sudah 83 atau apa gitu. Nah, karena artinya hampir semua sekolah negeri dan swasta sudah diperbolehkan gitu. Kalau siswa tadi Pak, berapa informasi itu untuk siswa? Siswa SMP. Yang SD? SD belum mulai. Ini sekarang lagi pendataan. Nanti baru kita lanjutkan ke SD. Ini berarti sudah SD SMP sudah turun Pak? Oh, turun. Sudah sekolah semua Pak? Ya, mungkin ada beberapa sekolah swasta yang masih belum. Tapi kan itu kan sekarang kan masih pilihan ya. Boleh kita boleh. Totok Agus Daryanto menambahkan PTM terbatas tingkat SD dan SMP tetap dilanjutkan untuk sekolah tertentu saja. Semua sekolah yang melaksanakannya juga diimbau harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan ketat. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Jembatan Alalak di kawasan Kayutangi Ujung, Banjarmasin Utara telah rampung dibangun pada pertengahan September lalu. Jembatan penghubung antar Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Batola itu telah dibuka untuk umum sejak 26 September lalu, namun hingga kini belum juga diresmikan. Gubernur Kalimantan Selatan Sahabiri Nur mengatakan, peresmian jembatan Alalak masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo. Kita dilantik, beliau sempat ngomong, saya akan ke Kalsel Pak Gu, tapi nanti saya telepon dulu. Sampai sekarang belum ada teleponnya. Tapi pikir Kalselnya itu diantaranya mungkin jembatan itu, tapi kan sudah dibuka, yang penting sudah bisa dimanfaatkan oleh rakyat, itu yang sangat penting sekali. Ini euforianya masyarakat itu menimbulkan kerumunan nih Paman, jembatan Alalak ini. Oh iya, kerumunan kan potensi hari ini karena kita lagi sedang COVID, jadi kita berharap masyarakat ya kalau mau foto-foto sebentar-bentar aja lah, jangan sampai menimbulkan kerumunan dan jangan sampai COVID yang berkembang di situ. Tapi alhamdulillah suasana sampai hari ini kita kan COVID di Kalsel kan di penjagaan khusus. Saya pikir pada titik-titik tertentu aja juga yang kerumunan ya, pada jam-jam tertentu. Ini mudah-mudahan lah. Tapi kalau memang dibutuhkan nanti mungkin bisa ditelah. Jembatan Alalak yang dibangun dengan anggaran 272 miliar rupiah tersebut memiliki panjang 850 meter, berdesain melengkung dengan konsep kabel panjang. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Pauzi melaporkan.
Jembatan di kawasan Pandu, Banjarmasin Timur Selasa pagi dibongkar oleh Dinas PUPR Banjarmasin untuk melanjutkan program normalisasi sungai. Pembongkaran jembatan itu dikeluhkan oleh warga setempat karena jembatan darurat atau akses pengganti sementara waktu yang dibuatkan oleh Dinas PUPR tidak layak untuk dilintasi. Warga mengaku khawatir melintasi jembatan darurat tersebut karena dibangun dengan material kayu yang tidak kuat. Saya mengeluhkan ya, dan saya menanggapi aspirasi warga. Pertama, tidak ada sosialisasi dari pihak pelaksana utama, yaitu dalam hal ini PUPR Pemko Banjarmasin. Beserta tim bentuk surat yang diarahkan kepada masyarakat atau pakai public address, pakai halo-halo. Oh, ini akan diadakan penghancuran jembatan, waktunya sekian, kemudian keperluannya sekian, sehingga masyarakat mendapat informasi dari awal, barangkali 2 minggu sebelumnya. Kemudian mempertimbangkan keluhan masyarakat, seperti di dalam ini kan boleh dikatakan masyarakat pertama terdampak banjir. Sekecil itu buat kalau orang kecil gang kecil, biar tahu lah ini kan masjid, ini pasar, harusnya pian bola gana, pian tidak melihat kalau Jumat kayak apa manusianya kalau sembahyang Jumat, namun bagi jembatan situ seguguran orang Pak Ai. Malam tadi terakhir orang telepon, ibu sampai yang tulisan-tulisan itu kan sudah beberapa hari yang lalu sempat, tolong dituliskan lagi bahwa ini jalan menuju. Warga berharap pemerintah Kota Banjarmasin menyediakan jembatan darurat yang lebih layak dan lebih aman untuk dilintasi. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryani beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.